Pertama sekali kata Nabi, baringilah salahmu itu dengan perbuatan baik. Nah, kalau matamu dari pagi melihat hal-hal yang tidak baik, cari apa yang kamu lihat yang baik-baik. Insya Allah hilang kesalahan dosa ya daripada mata yang melihat yang tidak baik. Begitu juga telinga, begitu juga kaki, begitu juga tangan. Kalau masih tersisa dosamu karena perbuatan baikmu, tobat ado dan minta ampun akan mengikis habis. Kalau andai kata masih tersisa, ndak ado ndak tolong, ado juga yang tak bisa dengan tobat dan minta ampun, masih tersisa kesalahan kita, masih akan ada yang akan membebaskan kita, menghabiskan itu. Apa? Apabila kita ridho dengan apa yang ditetapkan Allah untuk diri kita. Masih tersisa, masih ada harapan apa? Disulitkan kehidupan kita. Masih tersisa, kita sabar, tersisa juga disulitkan mati. Itu makanya dalam sebuah hadis dikatakan, hambaku ya, aku sulitkan kehidupannya, akhirnya dia bersabar, maka habislah segala kesalahannya. Tinggal sebesar zarah, maka waktunya mati, aku sulitkan matinya, maka dia datang kepadaku dalam keadaan tidak ada membawa kesalahan sedikit pun. Itu kalau menyangkut dengan yang lain. Nah, kalau yang menyangkut dengan yang di dalam tadi, rasa harap tersimpang kepada yang lain, rasa takut tersimpang kepada yang lain tadi, Anda bisa itu dibersihkan. Nah, membersihkan itu adalah mensucikan kehidupan kita dari ragu. Jangan sampai ragu. Justru itulah sebabnya Allah dari awal-awal berbicara tentang ragu. Zalikal kitabu la raiba fihi. Demikian kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah adalah la nafi, tidak ada keraguan, tidak patut ragu, tidak pantas ragu manusia tentang kitab itu. Kalau masih ragu, bukan kitabnya yang dipersalahkan, tapi harus dipersalahkan yang ragu itu. Siapa ragu? Pikirannya tidak beres. Dari situ berangkai untuk membersihkan di dalam tadi, ya, dan termasuk membersihkan yang di luar. Nah, itu makanya kalau andai kata ragu tadi masih dibiarkan, justrunya kemerokan nanti menjadi kufur. Kalau kufur itu masih dibiarkan, ya akan naik nanti menjadi syirik. Kalau syirik masih dibiarkan, makanya kemerokan nanti menjadi nifak. Kalau nifak manusia lah dibungkusnya oleh nifak, itu berarti manusia akan zalim, kejadiannya. Kalau nyolah zalim, maka berarti dia al-fasad, akan berbuat binasa di permukaan bumi. Makanya terlalu panjang kalau kita perhatikan. Jadi itu manusia kok kadang-kadang tidak mau membebaskan diri daripada ragu tentang din yang kita bicarakan tadi. Akhirnya berubahlah menjadi kufur. Kita engkari. Kalau jadi Allah kita tidak mampu merasakan bahwa itu elok. Buruk ajanya Allah kita tidak mampu menyatakan bahwa itu buruk. Apa yang diberitakan Allah kita tidak mampu mengiyakan. Baru teriyakan apabila sesuai dengan kita sendiri. Nah, kalau dirugikan kita di agama, dalam ayat nanti kita cari ayat berikutnya, wa atizal qurba haqqa wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira. Berikan haknya karib kerabat kamu dan kemudian orang-orang miskin, kemudian orang yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Secara logika itu merugikan. Merugikan itu. Ya, lajale dari genggaman kita akan kita berikan, itu merugikan. Pendeknya adalah bernafkah. Itu adalah merugikan. Kalau 10 yang ada di kita nafkahkan 1, pasti perhitungan kita tinggalnya 9. Maka itulah yang berlaku. Matematik itulah yang kita jalankan di dalam kehidupan kita. Maka akhirnya kita terhindar daripada ridha Allah. Mengapa? Karena pada waktu itu namanya kita sudah kufur. Karena kita ragu. Kata Nabi, memberi itu adalah bertambah. Tapi kita ragu, maka akhirnya terjadi kufur. Karena mau kita memberi. Kalaupun kita memberi, nah pasti ada hitung-hitungannya. Matematik kita yang kita lakukan di dalam memberi atau berzakat. Itu contoh
Contoh saja. Nah, jadi nampak di situ bahwa kalau ada kata kita tidak bereskan, tidak tuntaskan keraguan yang ada dalam diri kita tentang din tadi Quran dan Sunnah, dengan kata lain tidak kita pelajari, maka justru akan berubah menjadi kufur. Kufur itu bisa kita definisikan tidak sesuai do anggapan kita dengan Allah, menantang Allah. Allah mengatakan untung itu, tapi kita merasakan itu rugi, itu kufur namanya. Allah menyatakan itu baik, tetapi kita tidak mampu merasakan baik, malah buruknya yang kita rasakan, itu namanya kufur. Itu akibat karena ragu terhadap sumber daripada agama kita sendiri. Bisa dipahami ya? Jadi saketek saja ayat Allah itu akan membuat kita menjadi baik kalau kita hikmah. Nah, jadi rupanya Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Itu ayatnya. Tuhan kamu itu lebih mengetahui daripada kamu sendiri tentang apa yang ada pada dirimu dan apa yang ada di dalam dirimu. Karena artifa tadi bu. Nah, in takunu, isim isyarat itu in, jika ada kamu solihin, soleh, murni, sesuai dengan tuntunan Tuhan itu kamu berbuat. Kalau rugi jadinya Allah kamu tinggalkan karena kamu merasakan itu kerugian. Kalau untung kata Allah seberat apapun kamu berupaya melakukan karena kamu merasakan itu untung, soleh namanya. Bukan karena yang lain-lain kita lakukan. Apa jawab Allah? Fa'innahu, maka bahasanya Allah karena adalah bagi orang-orang yang awabin tadi orang-orang bertobat, ghafura, pasti akan mengampuni. Itulah yang kita cari. Pembebasan diri daripada ragu. Artinya kalau tidak mungkin kita bebas, berkurang keraguan kita. Atau setidaknya kita tidak menantang apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala itu atau apa yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah sampaikan dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang betul. Jalan apa itu? Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Maksudnya jalan orang-orang yang telah merasakan indah, merasakan baiknya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang miskin bisa kau merasakan indah miskin, bisa, ada indah. Kalau merasakan bahwa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya bisakah merasakan manisnya kekayaan? Bisa. Sebaliknya juga demikian. Bisakah orang miskin tadi merasakan pahit itu kemiskinan? Capek mana? Nah kadang lu miskin lah pahit melisoka pahit juga itu cerita kita dulu. Dan bisakah orang-orang yang kaya itu merasa pahit kehidupannya? Bisa. Jadi apa persoalannya itu dan sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Jadi pahit manisnya kehidupan itu kalau kita tidak berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, arti ihdinas siratal mustaqim adalah taufik. Taufik itu arti sepakat awak jatuhlah. Seperti orang yang telah sepakat dengan Allah. Para sahabat itu sepakatnya Tuhan. Jahidu fi sabilillah, berjuanglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun yang akan mati. Berangkat pagi perang, minta izin kepada anak istrinya untuk tidak kembali lagi karena dia merasakan jihad yang diperintahkan Allah itu adalah suatu keindahan bahkan kebutuhannya. Itu aku disuruh orang itu pikir 1000 keliling. Mengapa? Karena kita belum sepakat dengan Tuhan. Tuhan mengatakan itu adalah baik. Mati syahid itu adalah baik. Nah, tidak usah sebanyak itu. Mati tunangannya. Berpayah-payah dengan agama. Berpilih-pilih manusia yang kenal. Coba bayangkan. Macam ragamnya manusia. Kalau yang doke, ya, ke kita tidak nak tanya-tanya mana. Tapi kalau yang jauh datang kemari, apa tuh persoalannya sebenarnya? Karena imannya yang mendorongnya, imannya yang membuatnya
keduanya sepakat. Allah mengatakan baik, nyolah merasakan baik pula mengaji kok itu sudah datang ke. Nah, jadi maka oleh sebab itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang benar, jalan orang-orang yang telah sepakat dengan engkau. Itu yang kita minta sebetulnya. Tapi karena kita tidak pelajari, selalu yang terbayang dari kita ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang betul. Dan tampak aku jalan yang benar-benar, orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang sukses menurut kita. Banyak contohnya dulu sampai dalam pengajian, si anu beternak kambing, sekali 3 bulan beranak kambingnya, korban pet. Itu lemak saja di orang itu mengatakan dapat nikmat si anu. Jadi ihdinas siratal mustaqimnya baca karena nampak adanya kambing beranak banyak, itu yang minta di dalam salat. Penyimpangan. Nah, lalu ihdinas siratal mustaqim, tadinya melihat seseorang baru dilantik untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Nah, maka di waktunya membaca ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah yang minta kepada Tuhan seperti orang yang baru dilantik tadi. Tidak sama. Nah, jadi maka oleh sebab itu, semakin tak terusai keraguan kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya semakin bimbanglah kita di dalam beribadah. Maka kita ukurlah segala sesuatu itu dengan kemampuan kita sendiri. Kalau kita minta jalan orang yang telah beri nikmat, terbayanglah di kita orang-orang yang bermacam ragam tadi. Padahal kiranya yang diminta itu adalah jalan orang-orang yang telah sepakat dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim itu bangunkan ke dalam hati, kecil Ibrahim hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Di waktu itu ditawarkan oleh Jibril, Ibrahim, angka bacampaan ke dalam api, itulah bahasa kitanya. Anak perlu dan tolong ini. Apa kata Ibrahim pada itu? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tidak namanya menolak apa yang ditakdirkan Tuhan kepada dirinya, dicampakkan ke dalam hati. Di waktunya membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil tadi, maka turun ayat sekali, ya narukuni bardam wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dingin engkau demi untuk menyelamatkan Ibrahim. Begitu Ibrahim tiba di dalam api, tumbuh korma di situ, masak sekira-kira diinginkan dan dibutuhkan oleh Ibrahim alaihi wassalam. Hanya hasbiyallahu wa ni'mal wakil, tapi karena dia sepakat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, cari kesepakatan dulu. Jangan menyangkali Allah Subhanahu wa taala, kemudian ucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ulang-ulang membacanya agar kita sampai kepada suatu titik khusyuk, titik konsentrasi. Berapa kali kita melakukan kita sampai kepada titik konsentrasi, tidak itu dibilang, tapi tergantung kepada orangnya. Dan kemudian teruskan mengulangnya, kita akan sampai kepada suatu titik namanya titik khusyuk. Akhirnya kita teruskan sampailah kita kepada titik lebur. Tidak boleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dirasakan oleh Ibrahim di waktunya dicampakkan ke dalam hati. Tidak akan ada satupun pertolongan dari siapapun. Tidak ada yang akan bisa menyelamatkan dari siapapun. Sebaliknya juga demikian, tidak ada yang akan mencelakakan selain daripada Allah. Api tidak memanggang. Pada waktu itulah diucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Pada waktu itulah turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita ada di dalam keadaan-keadaan genting seperti itu, berarti jangan ditunggu pula dulu genting-genting dari masalah itu. Mahir mengucapkan, mengulang-ulang ucapan-ucapan kalimatun thayyibah yang telah kita pahami, yang telah kita hikmai. Itu makanya kita pelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka rumusnya mudah saja. Apa rumusnya? Tadi sudah disampaikan. Perlu diulang-ulang dan perlu dipertanyakan, perlu dikritisi. Kalau tidak benar nanti kita rubah. Kalau benar nanti kita abadikan. Apa bunyinya? Basahilah lidahmu dengan ucapan kalimatun thayyibah. Mengulang-ulang tadi, ini banyak banget. Apa itu kalimatun thayyibah? Quranul Karim atau la ilaha illallah. Boleh. Orang mengecekkan kalimatun thayyibah tadi la ilaha illallah.
tapi sebenarnya kalimatun thayyibah kalimat-kalimat yang baik. Apakah Quran tidak kalimat yang baik? Maka justru ayat yang kita pelajari tadi termasuk kepada kalimatun thayyibah, maka basahi lidah dengan itu. Oh panjangannya ayat, cukuplah haula wala quwwata illa billah. Masih susah juga lagi, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Astagfirullah. Alhamdulillah. Perbanyak, ulang-ulang. Tidak perlu banyak macam ragamnya, tapi terulang sehingga sampai kepada titik konsentrasi. Apalagi kok malam hari, apalagi kok di waktu-waktu ijabah, kita lakukan seperti itu. Maka rumusnya basahi lidah dengan kalimatun thayyibah. Kemudian sentuhlah hatimu dengan hikmah. Apa hikmah? Ihdinas siratal mustaqim. Apa keputusan dan dapat itu kini? Yaitunya yang kita minta itu adalah jalan orang-orang yang telah sepakat dengan Tuhannya, yang telah merasakan indah apa yang ditentukan Tuhan, walaupun masuk hati sekalipun, tapi dia tidak menyangkali. Itu hikmah. Semakin kita baca ayat, semakin kita ulang-ulangi, semakin tersentuhlah batin kita dengan hikmah. Maka pada waktu itu dengan sendirinya akan naiklah kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lain yang kita harapkan kecuali hanya Allah, tidak ada yang kita takutkan kecuali hanya Allah, maka pada waktu itu timbul kerinduan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusnya mudah saja. Basahi lidah dengan ucapan kalimatun thayyibah, sentuh hati dengan hikmah, tingkatkan rindumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Murah. Caranya apa? Ulang-ulang membaca tadi. Bacaan itu ulang-ulang. Kalau lah terbiasa nanti kadang-kadang tidak perlu baca lagi. Itu makanya la ilaha illallah itu sekali saja dibaca. Tetapi manusialah sampainya kepada titik lebur tadi, sampainya kepada tingkat rindu itu masuk ke dalam surga. Jangan diartikan hanya sekedar ucapan lidah sekali masuk ke dalam surga. Itu terlampau bodoh Tuhan kita pandang. Tuhan itu bukan orang bodoh, Tuhan itu bukan orang bodoh, tapi Tuhan tadi adalah orang yang bijaksana, al-hakimu. Allah itu adalah orang yang hakim. Balik itu kepada ayat tadi balik. Simpannya itu rumus-rumus yang seperti itu kita harus simpan. Bapaknya itu dalam majelis taklim. Pertama sekali dulu ingin sesuatu dekati yang punya sesuatu. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dikritiki kironya. Lalu kita abadikan, semua dituliskan dalam buku. Nah kemudian setiap yang benar itu belum tentu diingini. Setiap yang diingini itu belum tentu benar. Lalu dalam buku. Dan kemudian banyaklah yang lahir. Contoh baru-baru ke, jadilah orang yang dikenal, jangan menjadi orang yang terkenal. Coba pikirkan. Maksudnya kalau orang yang terkenal itu tidak sengaja itu ya. Kalau tidak sengaja itu, nah berarti mereka tadi juga tidak sengaja untuk menjadi orang yang kenal. Bisa murah untuk menjadi orang yang terkenal, tapi sulit untuk menjadi orang yang dikenal. Contoh, kalau bapak ibu-ibu mau berduto terkenal kita cepet. Ya, ala banyak majelis taklim kini mengaji nak bisa duduk di atas angin sampai di radio Arau supaya kan mau ribu terkenal tuh seluruh Indonesia. Tapi tidak benar. Ya. Jadilah menjadi orang yang dikenal, artinya menjadi orang yang baik, dicari orang, diinginkan orang, ingin orang mengambil apa yang kita miliki. Itu harus menjadi itu. Menjadi orang yang dikenal itu sulit. Di akhir zaman banyak orang-orang yang tidak ingin tuh kepada orang yang dikenal tadi. Nah, jadi rumusnya jadilah menjadi orang yang terkenal, jangan menjadi orang yang terkenal. Lalu jadilah menjadi orang yang dikenal, jangan menjadi orang yang terkenal. Nah, ini istilah. Nah, kemudian apa lagi? Baru-baru yang kita sampaikan. Ikutlah orang karena benar.
Jangan diikut kebenaran karena orang. Bisa tak paham? Kini banyak orang yang mengikut kebenaran itu karena orangnya. Lumayan kalau orang tadi pun benar, lalu kita ikut karena orangnya, kita masih salah. Tidak ikhlas. Solihin. Apalagi orangnya tidak benar, lalu kita ikut karena orangnya, maka itu 2 kali kita salah, jatuh di jenjang. Jadi pesan-pesan ulama itu, ikutlah kebenaran orang karena benar, jangan diikut kebenaran karena orangnya. Ini merebak itu, jadi itu kebenaran tidak diperhatikan. Benar atau tidak, yang penting adalah orangnya. Kalau orangnya pandai menggili-gili, menggiti-giti itu, apa istilah kitanya tuh, lobby-lobby, ya, itu yang diinginkan. Kebenarannya itu nomor 2. Itu tidak boleh. Karena siapapun tidak boleh diikut kalau tidak benar. Kebenaran kalah yang tinggi. Nah, itu masalah kita kokoh alun kan nampak kini lun dirasakan kini, akan tampak nanti dan akan dirasakan nanti di hari agama. Itu makanya Maliki Yaumiddin. Maliki itu berkuasa atau merajai. Yaumiddin hari, din hari tadi. Ukuran segala sesuatunya itu adalah ad-din. Apa yang ada dalam Quran dan Sunnah tadi kita. Itu yang akan jadi ukuran nanti. Ya. Kalau kebenaran diukur nanti dengan din, dengan Quran dan Sunnah. Sekalipun baik kerja kita di muka bumi, tetapi tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak laku. Ukurannya Quran dan Sunnah, din. Kan diartikan Maliki Yaumiddin tadi berkuasa pada hari kemudian, bukan salah itu. Sebab hari din tadi hari kemudian itu. Tapi yang jale ad-din itu artinya adalah din agama seperti yang kita tadi. Jadi berpuasa pada hari itu. Manusia tidak bisa nanti, dan rajin sembahyang dulu Tuhan. Jadi sembahyang itu menurut ad-din. Ikhlaskah tidak? Nah, riyakah dalam menjalankan ibadah itu atau ba'at? Din yang akan menentukan tadi. Quran dan Sunnah yang akan menentukan tadi. Jadi Maliki Yaumiddin berpuasa pada hari yang jadi ukuran pada waktu itu adalah din atau Quran dan Sunnah. Contoh, rajin sholat tetapi riya, lalai, maka justru sholat pada waktu itu tidak laku menurut ad-din. Maka nanti di dalam di akhirat itu masuk neraka. Masalahkakum, apa yang membuatmu masuk ke dalam neraka itu? Bisakah masalahkakum apa? Ya. Jawabannya lam nakun minal musallin. Nakun itu berasal dari kata-kata kana, tidak masuk hitungan sholat kami. Itu maknanya. Sholat kami riya, bukan tak sholat, apalagi tak sholat sama sekali. Ya, nah, jadi sedangkan sholat saja bisa masuk neraka, apalagi tak sholat sama sekali. Jadi in takunu sholihin, jika ada kamu itu soleh, berbuat benar, bukan hanya sekedar berbuat baik. Fa innahu kana li'awwabin, Allah itu mengampuni orang-orang yang bertobat. Jadi tidak sulit sebetulnya. Nah, jadi istilah-istilah yang kita dapatkan itu harus kita pegang. Walaupun kadang-kadang istilah itu kita pinjam istilah orang lain, tidak masalah. Contoh, nah, seperti tadi kalau menurut matematik itu adalah banyak apa yang diperintahkan Allah itu kita katakan itu adalah mengurangi. Nafkah misalnya tadi 1000 kita bapiti, dinafkahkan 1000 berarti tinggalnya 9000. Lalu kita pinjam nanti pendapat orang lain. Contoh seperti Yusuf Mansur berpendapat, kalau 10 kamu nafkahkan 1, maka berarti minimal itu menjadi 19. Itu hitungannya. Kalau majelis taklim mengatakan, kalau kamu berikan yang 10 tadi 1, maka yang tinggal fa'alun lima yurid. Bisa yang tinggal tadi menjadi 9, bisa yang tinggal tadi menjadi 10, bisa menjadi 9 balik, bisa menjadi bermiliar-miliar.
tergantung imbalannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Yusuf Mansur mengatakan ya, diberikan yang 10 tadi 1 di jalan Allah, maka jadinya 19. Apa sebab? Yang 1 dilipat gandakan minimal 10. Bisa kita bayangkan. Jadi 1000 piti dinafkahkan di jalan Allah 1000. Dan 1000 itu dilipat gandakan 10, jadi 10.000. Dan tinggal tadi 9.000, jadi 19.000. Kalau 2000 menjadi 28. Kalau 3.000 di jalan Allah diagikan menjadi 37. Kalau 5 dan diberikan menjadi 55. 6 diagikan menjadi 64. 9 diagikan menjadi 91. Agikan sadonya menjadi 100. Barang matematik Tuhan. Tapi kita tidak usah pikir seperti itu. Asal kita memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya yang kita berikan, pitikah, harta atau pikirankah atau tenagakah, Tuhan akan memberi berlipat ganda. Innallaha fa'alun lima yurid. Allah itu berbuat sekehendaknya. Tambahan itu, ditambah tadi, itu ada kalanya tambah itu yang bersifat mutlak. Ada yang mutlak tambahan. Ada yang sifatnya tambahan Tuhan tadi yumkinu lam yujad. Ada yang sifatnya tambahan Tuhan itu adalah mustahiliyat, mustahil. 3 macam tambahan Allah. Contoh, kita pergunakan tangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bernafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu mutlak ditambah oleh Allah? Tidak, tapi itu mustahil akan ditambah oleh Allah. Ya, kalau ditambah tangan kita sudah berbuat baik dari Tuhan, mungkin kita akan menolak. Begitu seluruhnya. Nah, termasuk harta sekalipun. Nah, kalau andai kata kita berikan sesuatu di jalan Allah sifatnya materi, misalnya harta, itu namanya yumkinu lam yujad, mungkin dia ditambah atau tidak secara lahir. Kemudian tambahan tadi adalah bersifat mutlak, pasti. Nah, apa tuh? Walaupun tangan tadi tidak ditambah secara zahir, tapi tambahannya secara mutlak adalah apa? Tangan akan menjadi berkah. Berkah. Walaupun mustahil ditambah secara lahir, itu mutlak, pasti ditambah berkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita nafkahkan mungkin ditambah materinya atau tidak tadi, tapi mutlaknya adalah apa? Ditambah dengan keberkatan harta. Jadi apapun yang kita nafkahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilmu sekalipun. Jadi ilmu kau semakin ditambahkan adalah yazidu, dia akan bertambah. Bukan yang kusu, bukan dia akan berkurang, tapi akan selalu bertambah. Itu makanya kita tidak boleh tidak menjadi orang berdakwah. Syukur dan tadi itu selama mengaji, ya sitam begini kalau muncul pun saja, alhamdulillah. Ya. Walaupun hanya dalam bentuk apa namanya tadi, protokol, ya. Nah, nanti kita jalan lagi studi. Kalau ingin kita mereka. Itulah makanya di dalam majelis taklim seolah-olah dakwah itu diwajibkan kita mendakwakan. Kalau tidak kita dakwakan Islam tadi ya itu saja, tidak akan bersebar. Dakwah tadi macam-macam itu, tidak mungkin secara dengkiniko menjangkau itu melalui yang lain-lain, melalui perbuatan, melalui tulisan, itu dakwah sama sekali sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Sedang bekerja, jadikan tuh kerja kita tadi sebagai bahan dakwah. Majak